Ini untuk penampakannya seperti ini. Nah, ada beberapa bagian yang gundul atau yang jebol. Nah, sehingga kita lakukan untuk epoxy primer lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Arbras Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulu terus selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image ya Lur. Oke, seperti yang saya bilang kemarin, bahwasanya ini kita setelah kita lakukan primer, dan di bagian-bagian media itu ada beberapa plat atau besi yang kelihatan, jadi kita harus lakukan primer lagi untuk menghalau karat. Terus di sini kita kemarin stop sampai di situ, terus kita ingin membahas tentang epoxy filler yang warna hitam. Nah, kebetulan untuk mempersingkat waktu setelah saya primer di situ, dan di video yang teman-teman lihat ini, yang saya lap ini, itu adalah tampilan dari epoxy filler warna hitam. Oke, untuk epoxy filler warna hitam saya pakai punyanya Aklos. Nah, terus untuk sesi pengeringannya itu biasa seperti yang sudah-sudah, karena saya pakai suhu ruangan. Jadi saya keringkan kurang lebih 1 malam. Jadi misalnya malam saya epoxy, besok pagi baru saya untuk naikkan ke base coat atau saya amplas dulu gitu ya. Nah, oke, setelah di sesi epoxy filler itu sudah kering, sudah kita persiapkan, sudah kita amplas, intinya sudah layak ini media atau ini panel untuk kita lakukan ke tahapan berikutnya, yaitu base coat. Untuk base coat di sini saya pakai warna hitam solid dari AXT yang ultra deep ya. Dan di sini kenapa Mas kok di epoxy filler warna hitam? Nah, keuntungan dari epoxy warna hitam ketika kita pengen naikkan warna yang cenderung lebih gelap, itu akan lebih memungkinkan warna hitam yang akan kita aplikasikan itu akan lebih cepat menutup. Dan keuntungan kedua adalah irit bahan gitu ya. Jadi biasanya teman-teman kalau di warna hitam itu kadang mungkin ya ada beberapa orang yang tanya, Mas aku kok ngecat warna hitam, sudah saya cat sudah rata, tapi kok setelah saya clear kok epoksinya kelihatan ya Mas, epoksinya kok kelihatan coklat-coklat. Nah, itu biasanya teman-teman di overlapping atau di tumpukan-pertumpukan perpindahan overlap dari cara kita main spray gun itu biasanya loncat. Nah, sehingga di sesi pengecatan warna hitam itu kelihatannya memang seperti sudah tertutup. Nah, tapi ketika sudah kena clear coat, terus dikasih cahaya ataupun kelihatan di cahaya matahari, itu biasanya dia akan nampak seperti kecoklatan, epoksinya kelihatan. Nah, itu sangatlah efisien untuk melakukan pengecatan warna hitam. Kita menggunakan epoksi yang cenderung lebih gelap. Jadi di sini saya pakai filler yang warna hitam. Di samping untuk menutup pori-pori atau baretan, di sini juga kita akan lebih cepat untuk mendapatkan kepadatan warna dari warna hitam gitu ya. Yang mungkin biasanya kalau kita pakai epoksi yang warna grey ataupun warna putih ataupun warna yang cerah, itu kalau kita aplikasikan warna base coat warna hitam, itu biasanya kita main 2 ataupun 3 lapis baru kita dapetin warna yang ideal ataupun kepadatan warna yang benar-benar ideal. Tapi kalau kita pakai base atau pakai filler ataupun pakai dasar epoksi yang warna hitam seperti ini, itu di AXT Ultra Deep warna hitam yang saya pakai ini, saya cukup di 1,5 lapis aja sudah ideal. Menurut saya sudah cukup ya. Jadi sangat berpengaruh sekali. Jadi dari epoksi yang sudah warna hitam terus kita tumpuk lagi dengan base coat warna hitam, akan lebih cepat untuk mendapatkan kepadatan dari warna yang akan kita aplikasikan. Kebetulan di sini saya pengen nyoba si Ultra Deep dari AXT. Jadi seperti apa sih untuk kepadatan ataupun untuk tingkat gelapnya itu seperti apa untuk warna hitamnya. Ternyata di warna hitam ini itu sangat padat banget. Menurut saya seperti itu. Dan ini jenisnya polyuretan. Nah, setelah untuk pengaplikasian ini, kita akan lanjut untuk pengaplikasian atau untuk trikot di bagian warna Moonlight Blue. Tapi Moonlight Blue-nya ini enggak terlalu blue banget, dan di sini cenderung lebih ke arah gelap ya. Jadi dominannya gelap. Untuk Moonlight Blue sendiri saya kemarin itu beli dari Games Project.
Kalau teman-teman pengen beli color effect ataupun custom color itu bisa dicek aja nanti di kolom deskripsi, nanti saya cantumkan untuk link pembeliannya ya. Di sana banyak menyediakan untuk warna-warna custom color ataupun matching color ya. Dan di sini untuk pengaplikasiannya saya pindah lagi untuk spray gunnya. Untuk spray gun pertama tadi untuk biskuit warna hitam saya pakai finer core. Terus di sini karena ini untuk pengaplikasian yang mungkin cenderung ada partikelnya, jadi di sini saya ubah untuk spray gunnya saya pakai Vagan Meiji Finer Force yang tipe R. Karena di sini untuk fan pattern dia itu lebih cenderung tipis dan oval agak kurus ya. Jadi cocok banget untuk mengaplikasikan bahan-bahan yang ada partikelnya. Kebetulan untuk Meiji Finer Force ini saya memang peruntukkan untuk di sesi-sesi ketika saya dapetin warna ataupun bahan yang ada partikelnya seperti ceramic, metalik ataupun silver dan kawan-kawan lainnya. Karena di spray gun ini dia mampu menghasilkan iron yang lumayan rendah, jadi mirip semi-semi kayak AVLP lah seperti itu kalau ibarat kata seperti itu. Nah, apakah nggak bisa diaplikasikan untuk yang lain mas? Bisa aja, dan itu sah-sah aja, nggak jadi masalah. Karena kalau untuk saya sih ada beberapa spray gun memang untuk base coat sendiri, clear coat sendiri, ataupun base coat clear coat, ataupun base coat yang ada partikelnya, ataupun epoxy itu saya sendirikan. Jadi enggak all in one ya, jadi enggak jadi satu gitu. Nah, untuk pengaplikasian Moonlight Blue sendiri saya itu dapetin warna itu di dua lapis. Pertama itu kenyang, terus lapis kedua itu memang saya drop coat untuk menata partikel yang ada. Jadi supaya partikelnya itu tertata dengan rapi ya. Oke, untuk masalah Moonlight Blue, teman-teman kalau mengaplikasikan Moonlight Blue itu jangan terpacu dengan pencahayaan sinar dari lampu ya. Kalau bisa, kalau memang teman-teman ekspektasinya misalnya saya pengen aplikasi Moonlight Blue tapi dia cenderung kehitaman mas, pengennya warna intinya itu pengennya rada sedikit aja. Nah itu teman-teman minta contoh yang di luar ruangan yang sinar matahari, jadi nanti benar-benar tahu warnanya itu seperti apa gitu. Tapi kalau teman-teman terkecoh dengan warna-warna di bawah lampu ataupun kena flash, itu biasanya teman-teman nanti terkecohnya ketika sudah diaplikasikan, kok ekspektasi saya nggak sesuai dengan kenyataan gitu. Jadi teman-teman itu jangan salah pengertian ya. Kalau memang Moonlight Blue yang normal itu ya memang cenderung agak kebiruannya muncul. Tapi kalau yang dominan hitam yang seperti yang saya aplikasikan ini, itu memang ketika kena cahaya di luar ruangan itu memang cenderung agak lebih hitam. Karena dari customer sendiri itu dia pengennya memang dia nggak mau nyolok banget untuk warna birunya, karena STNK motornya sendiri itu warna hitam. Nah, maka dari itu saya request dari Camps Project, mas tolong minta buatin Moonlight Blue tapi cenderung agak kehitaman. Itu saya request memang dari Camp Project, dan ternyata dia bisa bikinkan ya, is okay, dan itu cocok. Kemarin di video kan seperti itu hasilnya, seperti yang saya aplikasikan ini. Nah, jadi kita itu nggak salah pengertian. Kalau Moonlight Blue normal ya memang warnanya seperti itu gitu, supaya teman-teman itu nggak salah berekspektasi. Jadi request aja ke tokonya, nggak jadi masalah gitu ya. Oke, setelah kita lakukan base coat, terus kita tricot dengan Moonlight Blue. Di sini ada AXT 210, dan di sini kita pengen nyoba nih ya, dari AXT 210 itu seperti apa untuk karakternya. Dan kebetulan di sini ada dua jenis thinner, uretan reducer dan express reducer. Dari keduanya ini memang terus terang ya saya belum pernah pakai. Jadi di sini kita ambil opsi yang sering kita pakai. Jadi kita pakai di auto glow yang slow ya. Jadi untuk pembahasan AST yang thinner ini nanti next kedepannya kita akan bahas seperti apa karakternya untuk thinner ini. Dan untuk mixing ratio di sini untuk di 210 itu di 2:1. Untuk thinnernya sendiri saya pakai cuma di 10% aja, karena di sini cuacanya juga nggak terlalu bagus, jadi thinner saya batasi gitu ya. Dan
Di sini nanti kita akan aplikasikan sebanyak masing-masing panel itu di 3 layer tanpa jeda. Untuk layar pertama itu di second layer kita jeda untuk berapa detik untuk penguapan thinner, terus kita untuk di finish layer. Dan kenapa saya seperti itu, sudah sering sekali saya jelaskan bahwasanya kalau saya main flash off atau flash time atau kita main jeda terlalu lama nanti akan berisiko sangat ya kemungkinan besar risikonya itu pertama memang debu sih ya, debu ataupun kotoran yang nggak kelihatan karena terus terang untuk ruangan ini belum terlalu steril. Terus kalau kita main jeda seperti itu biasanya kalau cuacanya panas ataupun terik matahari itu sedang panas-panasnya atau suhu sedang tinggi-tingginya, kalau kita main jeda itu biasanya terjadi yang namanya bintik-bintik kecil ataupun popping ya. Karena gini, untuk teman-teman ketika kita main flash off, usahakan kalau memang misalnya ditembak 2 kali atau 2 layer, terus kita flash off selama kurang lebih biasanya teman-teman tuh sampai di 15 menit ya, bahkan ada yang 20 menit, saya nggak tahu. Jadi kalau bisa jangan nyimpen clear yang sudah di mixing, karena gini, ketika kita menembakin 2 lapis terus kita simpen clear coat yang sudah di mixing ya, dia tersimpan di atas paint cup atau di tabung spray gun, itu otomatis dia mengalami penguapan ya, penguapan thinner selama kurun lebih 15 atau 20 menit ataupun 10 menit. Nah, ketika diaplikasikan untuk sesi kedua untuk pengambilan lapisannya atau thicknessnya ataupun pengambilan glossy-nya atau glass finish-nya, itu akan cenderung lebih kering tembakannya, karena untuk di clear coat yang sudah disimpan tadi itu biasanya menguap. Untuk thinnernya penguapannya pasti ada penguapan. Nah di situ nanti teman-teman malah akan terjadi trouble gitu ya. Biasanya tembakannya agak sedikit kering, terus teman-teman rasain sendiri lah ya, rasain sendiri. Biasanya itu agak sedikit berat di tembakan yang pertama sama yang tembakan setelah di flash off. Jadi usahakan kalau memang mau flash off, mixing pertama itu benar-benar dipaskan aja. Terus nanti kalau mau nembak kedua itu mixing lagi. Mending seperti itu. Jadi karakter clear coat itu nggak berubah, karena setelah dijeda kemungkinan besar ya itu ada mengalami penguapan seperti itu. Itu yang biasanya terjadi bintik popping. Nah kalau yang saya aplikasikan, yang selama ini saya aplikasikan itu semacam ada ya istilah flow coat itu ada dua untuk istilahnya. Dari painter itu memang masing-masing berbeda pendapat dan berbeda teknik. Biasanya kalau flow coat orang-orang itu kan clear coat dikeringkan dulu, diamplas baru di flow coat. Nah kalau ada satu lagi misalnya painter, dia punya pendapat lagi kalau flow coat itu memang dari basah ke basah untuk ngejar flow time-nya. Nah itu kita harus pelajari juga hal-hal seperti itu, nanti kita akan bahas lagi. Nah kebetulan di sini kita 3 layer itu tanpa jeda, mirip sekali dengan pendapat painter yang bilang dari basah ke basah. Jadi kita benar-benar untuk ngejar flow-nya. Supaya apa? Supaya tekstur clear itu benar-benar tidur, benar-benar dia bisa ngelumer gitu ya. Untuk jerukannya itu akan lebih relatif halus, jadi kelihatan bisa kayak ngeflat gitu ya. Dan untuk clear coat ini yang kita lakukan ini, kita memang untuk ngejar flow-nya dan untuk ngejar thickness-nya atau ketebalannya, karena di sesi ini nanti kita nggak selesai tapi ada pembuatan grafis di atas clear coat di bagian tangki. Oke, nanti kita akan bahas lagi setelah ini, seperti yang sudah saya lakukan di kemarin ini sudah kita bahas juga. Cuma di sini nanti ada penjelasan yang mungkin agak sedikit berbeda gitu ya, karena kemarin kita ada sedikit curhatan dari teman kita sendiri. Nanti kita akan bahas lagi di next video gitu ya. Untuk hasil clear coat-nya setelah kita aplikasikan kurang lebih nanti kita akan jeda, kemungkinan besar kita akan diamkan dulu di ruangan
kurang lebih itu di 20 menitan, 20 menit atau sampai 45 menit nanti kita akan lihat untuk hasilnya. Dan untuk hasil after spray-nya seperti ini, bisa dilihat sendiri. Nah, untuk karakter dari clear coat yang diusung dari AST 210 ini, untuk responnya saya nilai beda banget dengan yang kakaknya ya, atau Belcoat ya. Jadi yang saya rasain dari Belcoat seperti itu, yang saya rasain lagi dari AXT itu sangat beda banget, dan improvementnya sangat beda banget dari Belcoat. Oke. Untuk hasilnya seperti ini, bisa dilihat sendiri. Ini kita pakai flash ya, atau pakai pencahayaan kamera HP. Jadi nanti teman-teman saya lihatkan untuk di bagian pas kena cahaya matahari, bisa dilihat sendiri. Untuk hasilnya seperti itu. Ini hanyalah cuplikan, nanti kita akan bahas untuk di next video. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.